Mulai awal tahun ini saya tuh keracunan sama handheld emulator ya, gara-gara salah satu channel di Indonesia yang emang spesialis ngebahas perangkat seperti ini. Dan video kali ini kita mau kolaborasi ya buat kasih rekomendasi handheld emulator terbaik buat tahun 2024 ini. Langsung aja, ini dia. Halo semuanya, perkenalkan saya Gani dari channel Puingin Main. Pada kesempatan kali ini saya ingin berterima kasih kepada Om Ade yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berkolaborasi membuat konten untuk channel Ade Review. Promosi sedikit, di channel Puingin Main biasanya saya membahas topik seputar handheld emulator, sebuah kategori yang tergolong baru di perangkat gaming yang saat ini lumayan ramai peminatnya. Nah, di video kali ini saya ingin mengenalkan apa itu handheld emulator, mengapa bisa menjadi populer akhir-akhir ini, sekaligus memberikan rekomendasi dari sebegitu banyaknya pilihan handheld emulator, kira-kira mana aja yang patut atau menarik untuk dibeli. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Sesuai namanya, retro handheld emulator adalah perangkat gaming portable yang dibuat secara khusus untuk bermain game retro menggunakan emulator. Secara experience sangat beragam karena memiliki desain dan selling point-nya masing-masing. Harganya pun juga bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Lalu siapakah target marketnya? Dari yang saya amati, penggemar handheld emulator adalah generasi 80 atau 90-an yang ingin bernostalgia bermainkan game-game masa kecil mereka. Lalu kenapa nggak beli konsol aslinya aja yang tentunya sudah lebih murah? PS1 dan PS2 misalnya, harganya kini hanya ratusan ribu aja. Alasan yang pertama adalah karena handheld atau konsol orinya sudah sulit dicari yang kondisinya cantik seperti baru. Atau kalaupun ada, biasanya harganya bakal lumayan mahal. Selain itu, part-part elektronik juga tentu ada usianya, jadi terkadang walaupun fisiknya bagus, belum tentu performanya masih prima. Alasan yang kedua adalah fleksibilitas. Generasi 80-an dan 90-an saat ini sudah memasuki usia bapak-bapak yang mungkin waktunya tidak seleluasa ketika masih remaja atau bujang. Seperti saya pribadi, rasanya sangat sulit mencari waktu bermain game dalam durasi panjang, apalagi harus menghadap monitor atau TV secara terus-menerus. Bagi saya, bermain game dengan handheld adalah sebuah solusi yang paling masuk akal. Tapi sebenarnya bermain game retro kan bisa dari smartphone. Jadi kenapa orang rela membeli handheld yang bisa dibilang harganya tidak murah? Jawaban dari pengalaman saya pribadi, dulunya saya bermain game retro menggunakan handphone yang saat itu lumayan powerful karena sudah tergolong spek flagship. Namun ternyata saya menemui kendala, yaitu sulitnya memencet tombol on screen atau virtual, sehingga saya mengalami salah pencet yang akhirnya membuat frustasi. Lalu saya pun pernah mencoba membeli gamepad, dan bukannya menyelesaikan masalah, justru saya malah makin dibuat malas bermain game. Karena ribet sekali, setiap mau main harus memasang controller dan kalau selesai harus cabut lagi. Belum lagi ketika tiba-tiba di tengah sesi bermain game ada telepon atau mendadak ada urusan, rasanya repot sekali. Dari situlah akhirnya saya mencoba retro handheld emulator yang akhirnya mampu memberi experience bermain game dengan lebih proper, serta desainnya juga lucu-lucu, mampu menambah nuansa nostalgia. Oke, itu tadi pengenalan singkat tentang handheld emulator. Berikutnya saya akan memberikan beberapa rekomendasi handheld emulator berdasarkan budget. Saya akan membagi dalam 5 kategori, yaitu di bawah 1 juta, lalu 1-2 juta, 2-3 juta, 3-4 juta, dan 5 juta ke atas. Handheld terbaik di range harga under 1 juta menurut saya adalah Mio Mini Plus yang kini di harga 850 ribuan. Yang paling menonjol dari Mio Mini Plus adalah desainnya yang menggunakan konsep vertikal klasik, diracik dengan sangat manis, ukurannya sangat kompak dan terasa padat. Hal ini dikarenakan bezelnya yang tergolong tipis sehingga space dan komposisinya terlihat sangat pas. Layar Mio Mini Plus menurut saya cukup pas juga untuk penggunaan santai, yaitu 3,5 inci. Selain itu, tombol-tombol di Mio Mini Plus juga sangat empuk dan nyaman digunakan. Fitur unik lainnya, Mio Mini Plus memiliki WiFi yang memungkinkan kita bermain multiplayer menggunakan NetPlay RetroArch. Mio Mini Plus menggunakan OS Linux, bisa memainkan game retro mulai dari Game Boy, Game Boy Advance, NES, SNES,
Sega Master System, Genesis, dan PS1. Bahkan jika kita menginstal CFW Onion OS, kita bisa memainkan game Nintendo DS di handheld ini. Untuk alternatif di harga under 1 juta ada Anbernic RG351P di harga 900 ribuan. Layout desainnya horizontal yang terlihat minimalis, layar berukuran 3,5 inci namun rasionya cukup unik, yaitu 3:2 yang membuatnya sempurna memainkan game-game GBA. Chipset yang digunakan RK3326 yang lebih kuat dari Mio Mini Plus, mampu memainkan game retro hingga PS1 dengan lancar, serta bisa sedikit memainkan game Nintendo 64, Dreamcast, dan PSP ringan. Kekurangannya dari Mio Mini Plus adalah tidak hadirnya konektivitas Wi-Fi. Lanjut untuk range harga 1-2 juta, ini adalah segmen paling ramai karena pilihannya sangat banyak. Bahkan saya sampai bingung ini merekomendasikan yang mana. Pilihan utama saya di kelas ini akhirnya saya nobatkan kepada Anbernic RG35XXH yang dibanderol dengan harga 1,2 hingga 1,3 juta. Handheld satu ini memiliki desain yang menurut saya cukup elegan dan tergolong kompak. Layarnya berukuran 3,5 inci, namun yang jadi pembeda dari kelas bawahnya adalah di kelas ini biasanya sudah menggunakan joystick sehingga lebih nyaman untuk bermain game 3 dimensi. Chipset yang digunakan adalah H700, sudah lebih powerful tentunya dari Mio Mini Plus dan RG351P. Untuk konektivitasnya, RG35XXH cukup lengkap, sudah memiliki Wi-Fi, Bluetooth, dan mini HDMI. Handheld ini juga menggunakan OS Linux sehingga kita bisa memainkan game PS1 dan NDS ke bawah. Selain itu, chipset H700 juga mampu memainkan game Nintendo 64, Dreamcast, dan PSP. Lalu alternatif untuk kelas ini adalah saudaranya, yaitu RG353V yang saat ini dibanderol dengan harga 1,7 jutaan. Anbernic RG353V memiliki desain vertikal klasik. Layaknya RG35XXH, handheld ini juga disematkan dual joystick demi menunjang kenyamanan bermain game. RG353V menggunakan chipset RK3566 yang secara performa 11-12 dengan H700 di RG35XXH. Yang unik dari RG353V ini adalah hadirnya dual OS Linux dan Android yang memberikan opsi penggunaan yang lebih fleksibel. Tentunya panel layar 3,5 incinya ini sudah mendukung touchscreen sehingga cukup membantu untuk bermain game Nintendo DS. Untuk konektivitas, handheld ini juga sudah cukup lengkap, memiliki Wi-Fi, Bluetooth, dan mini HDMI. Lanjut memasuki range harga 2-3 jutaan. Opsi pilihan sedikit menyempit karena rata-rata handheld di kelas ini menggunakan chipset yang sama, yaitu Unisoc Tiger T618. Handheld yang menurut saya paling asik di kelas ini adalah Anbernic RG405M di harga 2,6 jutaan. Mengusung layar berukuran 4 inci dengan rasio 4:3 dan OS Android, handheld ini mampu memberikan experience bermain game hingga PS2 dengan cukup asik. Desainnya terasa sangat modern, cakep, dan mewah karena dibalut oleh material metal. Yang cukup menarik adalah digunakannya dual joystick dengan teknologi Hall Sensing yang sudah aman dari drift. Secara power, handheld ini mampu memainkan game retro mulai dari PS1 ke bawah, Nintendo DS, Nintendo 64, Dreamcast, Saturn, PSP, PS Vita, GameCube, hingga beberapa game Nintendo Wii, 3DS, dan PS2. Namun untuk game-game tertentu tetap butuh otak-atik setting emulator agar lancar dimainkan. Yang cukup jadi bahan pertimbangan sebelum membelinya, handheld ini hanya memiliki Wi-Fi dan Bluetooth tanpa adanya fitur HDMI atau display out. Selain itu, material bodinya yang terbuat dari metal juga memiliki kelemahan, yaitu akan lebih mudah hangat untuk bermain game berat. Lalu alternatif lainnya ada Retroid Pocket 3 Plus. Handheld ini sedikit lebih mahal di 3 jutaan. Keunggulannya, layarnya widescreen berukuran 4,7 inci dengan rasio 16:9 yang akan sangat pas untuk bermain game PSP dan PS Vita. Namun untuk bermain PS1 atau PS2 tentu layar ini kurang ideal ya, karena rasio PS1 PS2 adalah 4:3. Selain itu, kelebihan lainnya, Retroid Pocket 3 Plus memiliki port micro HDMI dan stok OS yang performanya lebih baik dari Anbernic. Nah, kekurangannya, meskipun handheld ini memiliki harga yang paling mahal, namun joysticknya masih konvensional, belum Hall Sensing, sehingga untuk penggunaan intens dan jangka panjang akan memungkinkan untuk terjadi drift. Lanjut di kelas 3 hingga 4 jutaan,
lagi-lagi opsinya semakin sempit. Yang terbaik menurut saya adalah Retroid Pocket 4 Pro yang dibanderol 3,8 hingga 4,2 juta. Kita akan mendapatkan chipset yang sangat menarik, yaitu Dimensity 1100. Jika dilihat dari sekilas, desain Retroid Pocket 4 Pro ini sangat mirip dengan Retroid Pocket 3 Plus. Bedanya di 4 Pro ini joysticknya sudah hal sensing dan tombol triggernya sudah menggunakan analog input. Selain itu, Retroid Pocket 4 Pro memiliki fan cooling yang kinerjanya sangat efektif mengimbangi power yang dimilikinya. Retroid Pocket 4 Pro mampu memainkan game PS2 dengan upscaling 2 hingga 3 kali natif, yang artinya lebih tajam dari grafik PS2 aslinya. Selain itu, Retroid Pocket 4 Pro juga mampu memainkan beberapa game Nintendo Switch, namun hanya beberapa game ringan saja karena chipset MediaTek tidak mendukung graphic driver. Alternatif yang cukup menarik di kelas ini ada Anbernic RG556 yang dihargai 3,7 jutaan. Kelebihan dari RG556 dari Retroid Pocket 4 Pro adalah layarnya yang lebih besar dan tajam, yaitu 5,5 inci dengan resolusi Full HD. Serta gripnya juga lebih natural dan nyaman di genggaman tangan jika digunakan untuk bermain game dalam durasi panjang. Sayangnya jika dilihat secara tampilan, desainnya memang cukup jelek, lalu chipset yang digunakan juga sedikit lebih rendah dari Retroid Pocket 4 Pro, yaitu Unisoc Tiger T820. Namun untuk bermain PS2, chipset ini sudah cukup oke, mampu upscaling 1,5 hingga 2 kali resolusi natif. Berikutnya untuk harga 5 juta ke atas, sebenarnya sudah agak tricky karena harga ini sudah menginjak kelas PC handheld seperti Steam Deck misalnya. Namun bagi sebagian orang, jika hanya ingin bermain game retro di PC handheld rasanya akan sangat butuh effort, karena selain ukurannya yang besar dan berat, PC handheld identik dengan suhu panas dan kipas yang ekstrim. Maka dari itu, handheld dengan chipset ARM atau mobile akan dirasa lebih enak dipakai. Di kelas ini, opsi paling bagus menurut saya adalah EYN Odin 2 yang dijual dengan rentang harga mulai 6,6 jutaan. Odin 2 menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 2 yang membuatnya menjadi salah satu handheld Android paling powerful saat ini. Handheld ini memiliki layar berukuran 6 inci, sehingga form faktornya masih nyaman digenggam dan tidak begitu berat. Secara power, Odin 2 mampu melibas semua platform retro dengan upscaling, yang membuatnya sangat tajam jika dibandingkan dengan hardware aslinya. Selain itu, Odin 2 juga mampu menjalankan beberapa game Nintendo Switch dengan emulator Yuzu. Memang tidak semua game bisa lancar, namun hal ini sebenarnya terlimitasi dari development Yuzu yang memang belum stabil. Menurut saya, Odin 2 saat ini masih menjadi rajanya handheld emulator yang khusus diperuntukkan bagi mereka yang menginginkan performa klimaks sekaligus masih ringan daripada harus membeli PC handheld. Oke, itu tadi perkenalan sekaligus rekomendasi dari saya. Apabila teman-teman ada yang tertarik mencoba handheld emulator namun masih kebingungan mulai dari tipe mana, semoga bisa terbantu dengan list yang tadi saya sebutkan, dan tentunya perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan budgetnya. Lalu jika teman-teman tertarik mengetahui lebih banyak seputar handheld emulator, boleh mampir ke channel saya Puingin Main. Jangan lupa bantu share dan subscribe ya. Sampai jumpa.